Dan pemirsa, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Eza Rido Ibnu Tama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, untuk kemudian membahas bagaimana proyeksi IHSG pada perdagangan pagi hari ini dan juga hingga hari ataupun penutupan perdagangan hari ini. Baik, selamat pagi Mas Eza, apa kabar? Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel, Mas Eza. Kalau kita lihat IHSG ditutup melemah 0,53% ke 7.166 ya di perdagangan akhir pekan lalu. Kita ketahui bersama sentimen utamanya adalah Iran dan juga Israel ya yang kemudian saling menyerang. Ini kemudian sudah membuat harga minyak hingga hari ini naik ya sekitar 7%. Seberapa besar sih Mas konflik antara Iran dan juga Israel ini bisa mempengaruhi IHSG setidaknya untuk perdagangan pekan ini? Sebenarnya kalau kita lihatin dampaknya itu sangat signifikan. Soalnya kalau kita melihat bahwa kemarin di hari Jumat perdagangannya banyak foreign mulai masuk ke Indonesia, tapi memang foreign masuk sporadically lah, karena Israel sama Iran konflik sudah mulai memanas. Dow Jones kelihatannya akan menjadi koreksi. Gitu, kita udah mulai itu mulai terjadi sekarang, dan juga di beberapa pasar Asia juga seperti di Kospi, seperti Nikkei mulai turun juga. Dan karena lagi turun, kita itu melihat bahwa ada banyak potensi untuk developing countries yang dilihat sebagai emerging market, sebagai more volatile trading options, itu mulai dihindari, mulai di-avoid sama investor asing juga. Baik. Berarti Anda melihat bagaimana kemudian koreksi yang terjadi di pasar modal ini serempak terjadi di Amerika Serikat, Eropa, bahkan di Asia sebagai bursa dengan kebanyakan dari developing countries begitu ya, akan melanjutkan koreksi kemungkinan besar. Tapi sejauh apa sih Mas koreksi akan kemungkinan terjadi untuk IHSG sendiri di perdagangan hari ini? Menurut saya IHSG hari ini kemungkinan akan koreksi. Kemungkinan akan kembali ke 7.100-an, 7.100-an sampai 7.050. Dan ini konflik akan menjadi salah satu turning point for foreign sentiment kepada IHSG kami juga. Kita lihatin berapa headwinds udah mulai muncul di akhir first semester ini. Kita udah liatin ada banyak kecelakaan, dan kita juga liatin ada potensi untuk tarifnya Trump yang di halt, negotiations bisa di delay, dan itu menjadi negative sentiment ke depan juga. Israel sama Iran menjadi salah satu poin utama untuk kemungkinan IHSG melanjutkan bearish reversal ini ke bawah 7.000. Kita udah melihat bahwa positive catalyst-nya untuk Indonesia untuk second semester memang kurang untuk saat ini. Mungkin BI rate akan juga stay untuk bulan ini juga, meskipun bulan lalu juga kita melihat bahwa BI menurunkan rate untuk menolong meningkatkan household spending. Nah, itu menjadi salah satu buffer untuk economic growth-nya kami for the second quarter maupun untuk the third quarter juga. However, jika orang tidak memakai fasilitas kredit itu, soalnya loan growth masih diproyeksikan untuk below last year, and below certain analyst estimate juga untuk tahun ini, and some economists estimate juga. Jika orang tidak memakai fasilitas kredit dengan suku bunga yang lebih rendah, ya
eh, ekonominya kami itu memang terancam. Soalnya kalau kami melihat bahwa USD IDR setelah Israel sama Iran konflik juga juga mulai memanas dan kita liatin USD IDR mulai melemah setelah setelah perang ini memanas, itu menjadi salah satu faktor untuk nge-push BI konsiderasi untuk naikin suku bunga lagi kemungkinan. Tapi ya we'll see. We're still more optimistic that BI will hold rates for the rest of the year. Tapi untuk another rate cut akan sangat sulit jika USD IDR akan melemah dikarenakan ya a lot of things are heating up juga international geopolitical wise. Baik, Anda melihat ada potensi IHSG akan turun ke level 7.100 bahkan ke 7.050 tadi. Berbagai sentimen dari dalam negeri juga tidak terlalu banyak begitu ya yang positif untuk kemudian menopang IHSG. Tapi kalau misalnya kita juga mengacu Mas Eza kepada negosiasi antara US dan juga Indonesia, kita ketahui bersama ya ada berita kemarin terkait dengan Prabowo melakukan komunikasi ataupun telepon dengan Donald Trump. Walaupun tidak disebutkan juga isinya apa. Dan kita ketahui bersama juga negosiasi antara US dan Indonesia akan berakhir di 8 Juli, which means 1 bulan lagi, begitu ya, 1 bulan kurang lagi. Ada katalis yang cukup positif nggak sih Mas kalau kita lihat dari prospek antara negosiasi kita sejauh ini? Sebenarnya ada dua sisi dalam konten. Bisa saja si Prabowo lagi dibilangin bahwa negosiasinya lagi tidak terlalu baik. Bahkan akan ada juga talks that the US-Indonesia trade talks will continue as planned juga. Jadi isinya belum di-disclose juga. Menurut saya bahwa major Ya, baik. Mas Eza agak sedikit terputus koneksinya. Apa bisa mendengar kami di studio? Baik. Kita akan kembali mencoba terhubung bersama dengan Mas Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Tapi kita akan lanjutkan pembahasannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Marketplace.